Malam itu, kabut menelan seluruh desa Tirto Lestari. Raka dan Sari nekat melakukan ritual pemanggilan di reruntuhan kandang bubrah, tempat angker yang dikenal menyimpan arwah penunggu sawah. Namun, apa yang mereka hadapi malam itu bukan sekadar bayangan, melainkan makhluk gaib penjaga pesugihan kuno yang haus darah dan dendam. Bisakah mereka bertahan menghadapi kegelapan yang hidup di antara kabut? Desa Tirto Lestari terletak jauh di balik perbukitan yang dipenuhi sawah hijau dan pepohonan yang menjulang tinggi. Udara di desa itu selalu terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah dan padi yang sedang menguning. Suara angin yang menyisir daun-daun kelapa terdengar seperti bisikan halus, menimbulkan rasa tidak nyaman bagi siapapun yang mendengarnya terlalu lama. Penduduk desa, meski ramah dan bersahabat, menyimpan rasa takut terhadap satu tempat tertentu, yaitu hamparan sawah di ujung desa yang dikenal sebagai kandang bubrah. Kandang bubrah bukanlah kandang hewan. Nama itu diberikan karena struktur tua yang terbuat dari bambu dan kayu lapuk, menyerupai kandang besar, tetapi terbengkalai sejak puluhan tahun lalu. Orang-orang percaya tempat itu dikutuk. Setiap malam, kabut tipis menyelimuti sawah itu, dan suara langkah kaki yang tak terlihat sering terdengar, seolah ada yang berjalan di antara tanaman padi yang tinggi. Aroma tanah yang hangat berubah menjadi busuk dan lembab, mencengkeram indera penciuman siapapun yang mendekat. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan orang dewasa memilih untuk menghindari area itu setelah matahari tenggelam. Tokoh utama cerita ini adalah Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru kembali ke desa setelah beberapa tahun merantau di kota. Raka memiliki wajah yang tajam, mata gelap yang selalu memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitarnya, dan tubuh yang kekar akibat bekerja keras di perkebunan kota. Ia kembali ke Tirto Lestari karena mewarisi sebidang sawah dari keluarganya. Namun, sawah yang diwarisinya itu bersebelahan dengan kandang bubrah. Raka, dengan sifatnya yang skeptis, tidak terlalu percaya pada cerita-cerita hantu yang selama ini mengelilingi desa. Baginya, kisah itu hanyalah cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak. Raka tinggal di rumah sederhana di tepi sawah. Rumah itu dibangun dari kayu jati yang sudah tua, dengan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Rumah itu menghadap langsung ke kandang bubrah, dan dari jendela kamarnya, Raka bisa melihat bayangan hitam bergeser di antara padi saat angin malam berhembus. Suatu malam, ketika bulan berada pada puncaknya, Raka terbangun oleh suara aneh. Suara itu bukanlah suara hewan atau angin, melainkan seperti suara bisikan yang memanggil namanya perlahan-lahan, serak dan panjang. Raka membuka jendela, menatap ke arah sawah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis yang bergerak seperti kain putih yang menari di antara batang padi. Sejak malam itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Langit malam terasa lebih gelap, meski bulan bersinar terang. Bau tanah busuk muncul tiba-tiba di udara, dan angin membawa bisikan yang tak bisa ia mengerti. Di pagi hari, tetangga-tetangganya memberi peringatan dengan wajah pucat. Mereka menceritakan tentang orang-orang yang pernah mencoba menyingkirkan kutukan kandang bubrah, tetapi hilang tanpa jejak, atau pulang dengan mata kosong dan jiwa yang terguncang. Raka menanggapi dengan tersenyum dingin, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah cerita tua. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasakan rasa takut yang berbeda, rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Raka juga mengenal seorang tetua desa bernama Mbah Surip. Mbah Surip selalu mengenakan kain sarung, lusuh, dan topi caping yang usang. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam, menembus kegelapan malam, seperti bisa melihat lebih jauh daripada mata manusia biasa. Ia adalah orang yang selalu memberi nasihat
kepada penduduk desa tentang hal-hal gaib. Saat Raka menanyakan tentang kandang bubrah, Mbah Surip menatapnya lama. Kemudian berkata, "Raka, ada batas yang tidak boleh dilintasi manusia. Kandang bubrah bukan sekadar tempat. Ada yang menjaga di sana. Sesuatu yang tidak tidur, sesuatu yang lapar, dan menunggu pengorbanan. Jangan pernah bermain-main dengan itu, atau kau akan menyesal seumur hidup." Kata-kata Mbah Surip bergema di telinga Raka, menimbulkan rasa penasaran yang bercampur takut. Selain Mbah Surip, ada juga Sari, gadis desa yang akrab dengan Raka sejak kecil. Sari memiliki wajah pucat dan mata yang selalu tampak cemas. Ia sering memperingatkan Raka untuk tidak terlalu sering menatap kandang bubrah. Setiap orang yang terlalu dekat, mereka tidak pernah kembali seperti semula, kata Sari. Suaranya lembut tapi tegas, dan Raka merasakan ada ketulusan yang mendalam di balik kekhawatirannya. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut yang ia rasakan. Sehingga Raka mulai memerhatikan setiap gerak-gerik di sawah yang berdekatan dengan kandang tua itu. Suasana desa semakin mencekam ketika kabut mulai turun lebih awal, menutupi jalan setapak menuju sawah dan kandang. Burung-burung tidak bersuara, dan hanya terdengar suara desahan angin yang beradu dengan daun-daun yang bergesekan. Malam-malam di Tirto Lestari terasa panjang dan berat, seakan bumi sendiri menahan napas. Beberapa warga desa melaporkan melihat sosok bayangan hitam di antara padi, bergerak cepat sebelum menghilang begitu saja. Suara langkah kaki, tangisan anak kecil, dan bisikan yang tak jelas asalnya menjadi bagian dari malam yang gelap dan sunyi. Raka mulai merasakan tekanan yang aneh di tubuhnya setiap kali berada di dekat kandang bubrah. Angin malam membawa aroma yang menyesakkan, seperti bau darah yang telah lama membusuk. Terkadang ia melihat kilatan cahaya merah samar di antara batang padi, yang kemudian menghilang begitu cepat. Saat tidur, mimpi-mimpinya dipenuhi bayangan hitam dan suara-suara memanggil namanya dengan nada menggoda, sekaligus menakutkan. Meski Raka mencoba mengabaikan semua itu, rasa penasaran dan keberaniannya mendorongnya untuk mendekat lebih sering, meneliti kandang tua yang dikutuk itu. Di sisi lain, Desa Tirto Lestari memiliki sejarah panjang tentang pesugihan dan kutukan. Beberapa keluarga kaya yang muncul secara tiba-tiba dipercaya telah melakukan ritual gelap dengan arwah penunggu sawah. Banyak yang hilang dan beberapa yang kembali pulang tidak lagi sama. Wajah mereka kosong, mata mereka seperti menatap jauh ke sesuatu yang tak terlihat, dan mereka berbicara dengan suara datar tanpa emosi. Cerita-cerita ini terdengar seperti dongeng bagi Raka di awal, tetapi semakin lama ia tinggal, semakin banyak tanda yang membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Dengan latar sawah yang luas, kabut yang tebal, suara malam yang menyeramkan, dan ancaman yang tak terlihat, Raka mulai merasakan ketegangan yang terus meningkat. Setiap langkah menuju kandang bubrah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa diawasi oleh mata yang tak terlihat, dan setiap suara menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang menunggu di kegelapan. Meskipun ketakutan itu nyata, rasa ingin tahunya lebih kuat, mendorongnya untuk mencari jawaban dan mengungkap misteri yang selama ini menghantui desa Tirto Lestari. Pendahuluan ini menyiapkan suasana horor yang mencekam, memperkenalkan tokoh utama, latar, dan kondisi awal. Dalam bagian berikutnya, peristiwa misterius akan mulai muncul, menandai pemicu konflik dan awal dari teror yang sebenarnya. Beberapa hari setelah Raka kembali, suasana di desa Tirto Lestari mulai terasa semakin berat. Pagi yang biasanya dipenuhi kicau burung kini sunyi. Hanya terdengar desahan angin yang bergerak pelan melalui batang-batang padi. Raka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sawahnya.
Tanah yang seharusnya subur tiba-tiba menjadi keras dan retak. Meski hujan semalam cukup deras untuk membuatnya lembab. Beberapa batang padi tampak layu tanpa sebab, dan di sela-sela tanah muncul jejak-jejak kaki kecil yang aneh. Jejak itu terlalu kecil untuk manusia, tapi terlalu besar untuk tikus. Raka merasa ada mata yang selalu mengawasinya dari balik kabut. Malam pertama ketegangan muncul ketika Raka memutuskan untuk memeriksa kandang Bubrah. Cahaya bulan menembus kabut tipis, membuat bayangan kayu lapuk tampak seperti gigi-gigi besar yang menganga menunggu mangsa. Saat Raka melangkah mendekat, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi pasti. Raka menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang bergerak mengikuti angin, menari dengan cara yang seolah hidup. Raka merasa kulitnya merinding, tetapi naluri ingin tahunya mendorongnya untuk terus maju. Di depan kandang, aroma busuk yang aneh menyergap hidungnya. Bau itu seperti tanah basah yang bercampur darah lama, membuat perutnya mual. Ia menatap ke dalam kandang yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus celah-celah kayu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bergerak di sudut gelap. Sesosok bayangan hitam melesat cepat sebelum Raka sempat mengenalinya. Suara tertawa lirih muncul, lembut tapi menakutkan, seolah suara seorang anak kecil yang kehilangan arah. Raka membeku, napasnya terhenti, dan detak jantungnya terasa seperti ingin meledak. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa itu hanya ilusi akibat cahaya bulan dan kabut. Tetapi instingnya terus memperingatkan bahwa ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh. Ibu-ibu yang menjemur pakaian melaporkan bahwa kain mereka terasa basah meski tidak hujan, dan muncul jejak kaki kecil di sekitar rumah mereka. Anak-anak menangis di malam hari, mengaku melihat sosok hitam melayang di sawah. Raka mendengar semua laporan itu dan mulai menyadari bahwa ini bukan lagi cerita biasa. Ada sesuatu yang membangkitkan ketakutan lama, sesuatu yang terhubung dengan kandang Bubrah. Malam berikutnya, Raka kembali ke sawah dengan lentera kecil. Saat ia berjalan di antara batang padi, lentera itu tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti sekitarnya, hanya diterangi cahaya bulan samar yang menembus kabut. Di kejauhan, ia melihat sosok yang bergerak lambat, perlahan menuju arah rumahnya. Sosok itu tinggi, dengan tubuh hitam dan kepala yang seolah menunduk, tapi matanya menyala merah di kegelapan. Raka membeku, ingin lari, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Sosok itu menatapnya beberapa saat, kemudian hilang begitu saja, meninggalkan bau tanah busuk dan aroma darah yang kuat di udara. Ketegangan semakin meningkat ketika Raka menemukan benda aneh di sawahnya. Sebuah kendi tua dengan kain merah menutupi mulutnya tergeletak di tengah padi. Kendi itu terasa berat dan dingin ketika Raka menyentuhnya, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia mencoba membuka kain, tetapi tangan seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bisikan lirih terdengar di telinganya, memanggil namanya dengan nada menggoda sekaligus menakutkan. Raka mundur dan hampir tersandung. Napasnya terengah-engah. Ia menatap kendi itu dengan ketakutan, menyadari bahwa ini bukan benda biasa. Ini adalah tanda pertama dari kutukan yang selama ini diceritakan oleh penduduk desa. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk menemui Mbah Surip lagi. Dengan wajah pucat, ia menceritakan apa yang ia alami. Mbah Surip menatapnya lama, kemudian berkata dengan suara serak, "Raka, kau sudah melihat tanda awalnya. Kendi merah itu adalah simbol pesugihan yang tersisa. Ada arwah yang menunggu di sawah. Arwah yang lapar dan tidak bisa tenang. Kau tidak boleh menyingkirkan sendiri. Jika kau tidak hati-hati, arwah itu akan mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu." Kata-kata Mbah Surip membuat Raka merasakan hawa dingin menyelusup ke tulang belakangnya. Ia mulai memahami
bahwa ini bukan lagi masalah logika, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib yang keras dan tidak bisa diprediksi. Tidak lama setelah itu, tetangga Raka mengalami kejadian aneh. Seorang petani tua bernama Pak Wiro yang tinggal di seberang sawah hilang ketika tengah malam. Rumahnya ditemukan kosong, hanya lampu minyak yang menyala dan bau busuk yang menyebar di seluruh rumah. Penduduk desa mulai panik, percaya bahwa arwah penunggu kandang bubrah telah mengambil korban pertamanya. Raka merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi juga rasa bersalah karena ia terlalu dekat dengan sawah yang dikutuk itu. Ia merasa ia harus menemukan jawaban sebelum kutukan itu menyebar lebih jauh. Malam-malam berikutnya, Raka mengalami serangkaian peristiwa supranatural yang semakin jelas. Ia melihat bayangan bergerak cepat di antara padi, mendengar suara anak-anak menangis, dan merasakan sentuhan dingin di punggungnya saat sendirian. Setiap kali ia mencoba mendekati kendi merah, suara-suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan nada yang memaksa. Suara-suara itu seakan berasal dari masa lalu dan masa depan sekaligus, memutarbalikkan kenyataan dan membuatnya merasa terjebak di dunia yang tidak sepenuhnya manusiawi. Sari, yang mengetahui semua kejadian itu, mulai menemaninya. Mereka berdua mencoba mencari jejak asal-usul kendi merah dan makhluk yang menghantui sawah. Sari menceritakan legenda lama yang didengar dari neneknya. Dulu, kandang bubrah adalah tempat ritual pesugihan yang melibatkan arwah penunggu sawah. Setiap orang yang mencoba mengambil kekayaan dengan cara itu akan dibayar dengan nyawa atau jiwa yang tersisa di bumi. Arwah itu tidak pernah tidur dan akan menghantui siapapun yang berani melanggar batas. Raka mulai mengerti bahwa ia telah menapaki jalan berbahaya dan kini waktunya untuk menghadapi kenyataan bahwa kutukan itu nyata. Suasana desa semakin tegang ketika kabut malam menyelimuti Tirto Lestari. Suara-suara aneh terdengar dari setiap sudut sawah. Tangisan dan bisikan bercampur dengan desahan angin. Penduduk desa mulai menutup rumah lebih awal. Anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka. Raka dan Sari mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan tanda-tanda ini. Kandang bubrah bukan sekadar legenda. Ia adalah pusat dari kekuatan gelap yang sedang membangkitkan teror di desa mereka. Dengan ketegangan yang kian meningkat, Raka mulai merasakan tekanan di dada setiap kali berada dekat sawah. Bau busuk dan aroma tanah yang lembab menjadi semakin kuat, menekan indera penciumannya hingga hampir tak tertahankan. Bayangan hitam muncul lebih sering. Kali ini dengan bentuk yang lebih jelas seperti makhluk tinggi dengan mata merah yang menatap lurus padanya. Raka sadar, ini adalah tanda-tanda awal dari teror yang lebih besar. Ia tidak bisa lagi menunda untuk mencari jawaban dan menghadapi kutukan yang telah lama tersembunyi di balik kandang bubrah. Pemicu konflik ini menjadi titik balik dalam hidup Raka. Dunia yang selama ini ia percayai mulai runtuh, digantikan oleh kenyataan supranatural yang menakutkan. Tanda-tanda kutukan, bisikan-bisikan malam, dan bayangan hitam menandakan bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Raka kini berada di ambang perjalanan horor yang akan menguji keberanian, kewarasan, dan nyawanya sendiri. Malam-malam di Tirto Lestari kini terasa seperti perang antara dunia manusia dan sesuatu yang tak terlihat. Raka dan Sari mulai merasakan bahwa setiap langkah di dekat kandang bubrah membawa bahaya yang nyata. Mereka berdua tidak hanya melihat bayangan, tetapi juga merasakan sentuhan dingin yang menembus kulit, seperti jari-jari tak kasat mata yang merayapi tulang punggung mereka. Suara tangisan anak kecil yang dulu terdengar samar kini berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga, bergema di antara batang padi, seolah tanah itu sendiri menjerit. Suatu malam, ketika kabut menutupi seluruh sawah, Raka memutuskan untuk memeriksa kendi merah sekali lagi. Kali ini ia membawa minyak tanah dan korek.
bertekad untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Saat membuka kain yang menutupi kendi, ia merasakan hawa dingin menjalar dari mulut kendi hingga ke seluruh tubuhnya. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara, membuat Raka hampir pingsan. Namun, ia tetap membuka kendi itu perlahan-lahan, dan di dalamnya ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Sesosok anak kecil dengan mata hitam pekat, tubuhnya membungkuk aneh, seolah hidup di dalam kendi itu sendiri. Bayangan itu menatap Raka, bibirnya bergerak tanpa suara, mengirimkan pesan yang hanya bisa dirasakan oleh rasa takut Raka sendiri. Sari yang berdiri di sampingnya menjerit ketika bayangan itu tiba-tiba melompat keluar dari kendi, bergerak cepat dan menghilang di antara batang padi. Angin malam bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang seolah memaksa Raka dan Sari untuk menjauh. Mereka berlari pulang, tetapi bayangan itu terus mengikuti dari kejauhan, selalu berada di antara kabut dan cahaya bulan yang redup. Malam itu, mereka menyadari bahwa kutukan kandang bubrah telah menjadi nyata dan tidak lagi bisa diabaikan. Keesokan harinya, Raka mencoba mencari tahu sejarah kandang bubrah lebih dalam. Ia pergi ke rumah tua Mbah Surip dan meminta cerita lengkap tentang asal-usul pesugihan yang berhubungan dengan sawah itu. Mbah Surip dengan wajah pucat dan tangan gemetar mulai bercerita tentang zaman dahulu ketika seorang saudagar kaya dari luar desa datang ke Tirto Lestari. Saudagar itu ingin kekayaan instan dan bersedia mengorbankan apapun untuk mendapatkan hasil melimpah dari sawah. Ia melakukan ritual gelap di kandang bubrah, memanggil arwah penunggu sawah untuk memberinya kekayaan. Namun, ada aturan yang dilanggar. Setiap arwah penunggu sawah harus diberi penghormatan dengan pengorbanan yang tepat. Keserakahan sang saudagar membuat arwah itu murka, dan sejak saat itu, setiap orang yang mencoba mengambil kekayaan dari sawah itu tanpa izin arwah akan dihantui, bahkan dicabut nyawanya atau jiwanya tersesat di antara kabut. Raka merasa ngeri mendengar cerita itu, tapi rasa penasaran dan rasa bersalah membuatnya tidak bisa mundur. Ia menyadari bahwa arwah yang menghantui sawah bukanlah sekadar hantu biasa, tetapi entitas yang hidup di antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap tindakan Raka sejak ia kembali ke desa tampaknya telah memicu kemarahan arwah itu. Dan kini, teror semakin intens. Hari demi hari, kejadian supranatural terus meningkat. Di malam hari, suara tangisan anak-anak terdengar tidak hanya dari sawah, tetapi juga dari rama-rama penduduk. Bayangan hitam muncul di jendela dan pintu, bergerak cepat sebelum menghilang. Aroma busuk yang tajam menyebar lebih luas, menempel di pakaian dan kulit Raka dan Sari, membuat mereka merasa seakan bagian dari kutukan itu. Bahkan hewan-hewan desa mulai gelisah. Ayam-ayam berkokok sepanjang malam. Kucing-kucing berlari menjerit, dan anjing menggonggong ke arah kegelapan yang tidak terlihat. Raka mencoba mencari cara untuk melawan. Ia menelusuri naskah kuno dan prasasti tua yang tersimpan di rumah Mbah Surip. Dalam catatan-catatan itu tertulis tentang ritual penenangan arwah penunggu sawah, cara memanggil mereka dengan hormat, dan simbol-simbol yang harus diikuti agar tidak memancing kemarahan mereka. Namun, catatan itu juga memperingatkan tentang bahaya besar jika dilakukan salah. Ritual itu bisa memperparah kutukan dan membuat arwah menjadi lebih ganas, bahkan menyerang seluruh desa. Raka memahami bahwa ia sedang berada di ambang bahaya yang lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Pada suatu malam yang kelam, Raka dan Sari mencoba melakukan ritual kecil sebagai percobaan untuk menenangkan arwah. Mereka menyalakan dupa di tepi sawah, membacakan mantra perlahan, dan meletakkan sesaji berupa beras dan air di dekat kandang bubrah. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi.
Tetapi perlahan, kabut di sekitarnya mulai bergerak. Suara tangisan berubah menjadi bisikan yang samar. Bayangan hitam muncul lagi, lebih jelas dan besar daripada sebelumnya. Mata merah yang menatap mereka kini tampak lebih dekat, memancarkan rasa marah dan lapar. Raka dan Sari hampir pingsan karena ketakutan. Namun mereka tetap mencoba menenangkan diri dan melanjutkan ritual. Arwah itu kemudian berinteraksi dengan mereka secara lebih langsung. Raka merasakan angin dingin yang menampar wajahnya, bau tanah busuk yang semakin menyengat, dan suara-suara yang menyerupai perintah atau ancaman. Sesosok bayangan hitam melayang tepat di depan mereka. Tubuhnya tampak berubah-ubah, kadang manusia, kadang seperti hewan dengan taring tajam dan cakar panjang. Sari berpegangan erat pada Raka. Keduanya merasa seperti berada di dunia lain, di mana batas antara hidup dan mati mulai kabur. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai menemukan petunjuk tentang siapa yang bisa menolongnya. Mbah Surip menyarankan untuk mencari peninggalan ritual yang tersembunyi di sawah lain. Tempat arwah penunggu awal mula pesugihan itu dipanggil. Peninggalan itu berupa sebuah patung kayu kecil yang harus dipasangkan di tengah kandang bubrah saat bulan purnama. Patung itu dipercaya dapat menenangkan arwah, mengikat mereka pada satu tempat, dan menghentikan kutukan sementara. Namun, Raka tahu ini bukan akhir. Patung itu hanya solusi sementara, dan arwah akan kembali jika keserakahan manusia terus memancing mereka. Saat mencoba mencari patung itu, Raka dan Sari mulai mengalami kejadian lebih menakutkan. Bayangan hitam muncul di rumah mereka, menunggu di jendela saat mereka tidur. Suara tangisan dan bisikan semakin menjadi-jadi, menyerupai teriakan yang menembus dinding dan pintu. Tanah di halaman rumah mereka terkadang retak sendiri. Muncul jejak kaki yang tidak bisa dijelaskan, dan angin malam membawa aroma busuk yang membuat mereka hampir pingsan. Raka mulai menyadari bahwa arwah tidak hanya menghantui sawah, tetapi juga mulai merambah ke kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah eskalasi ini, Raka menemukan fakta mengejutkan tentang keluarga mereka sendiri. Leluhurnya ternyata terlibat dalam pesugihan kuno, melakukan ritual di kandang bubrah demi kekayaan dan tanah yang luas. Namun, leluhur Raka tidak mengikuti aturan yang benar, memancing kemarahan arwah penunggu sawah. Sekarang, kutukan itu seakan diwariskan ke Raka, menuntut pertanggungjawaban yang tak pernah diminta. Kesadaran ini membuat Raka merasa terpojok, menyadari bahwa teror ini bukan sekadar akibat perbuatannya, tetapi juga beban masa lalu keluarganya yang harus ia selesaikan sendiri. Sari mencoba menenangkan Raka, mengatakan bahwa mereka harus berani menghadapi arwah itu, bukan lari darinya. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi malam-malam berikutnya, mempelajari setiap simbol dan mantra dari catatan Mbah Surip. Mereka menyadari bahwa keberanian, ketekunan, dan pengetahuan adalah senjata mereka untuk bertahan hidup. Setiap malam menjadi ujian baru. Setiap langkah di sawah membawa risiko yang lebih besar, dan setiap bayangan hitam menandakan bahwa arwah itu semakin marah. Karena rasa takut dan ketegangan mereka semakin nyata. Eskalasi ini menjadi bukti bahwa kandang bubrah bukan sekadar legenda. Arwah penunggu sawah adalah entitas nyata, kuat, dan berbahaya. Ia menuntut penghormatan, pengorbanan, dan kesadaran manusia atas kesalahan masa lalu. Raka dan Sari kini berada di tengah pusaran teror yang terus meningkat, menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi konfrontasi yang tidak hanya menguji nyawa mereka, tetapi juga kewarasan dan keberanian yang selama ini belum pernah mereka uji. Teror yang awalnya samar kini menjadi nyata, dan setiap detik di Tirto Lestari dipenuhi ketegangan yang tidak pernah berhenti. Malam itu, kabut turun lebih tebal
daripada malam-malam sebelumnya. Tirto Lestari seakan terselimuti gulita yang hidup, bergerak perlahan di antara sawah dan rumah penduduk. Raka dan Sari berdiri di tepi kandang Bubrah, membawa patung kayu kecil yang mereka temukan. Berdasarkan petunjuk Mbah Surip, tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menekan dada, seperti beban batu besar. Suara angin malam terdengar menjerit, dan setiap batang padi bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan yang menyerupai seruan, memanggil nama Raka dengan nada menakutkan. Saat mereka meletakkan patung di tengah kandang, kabut bergerak lebih cepat, seolah menolak kehadiran mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih jelas daripada sebelumnya. Makhluk itu menjulang tinggi, tubuhnya berlapis bayangan pekat yang terus bergelombang. Wajahnya tidak jelas, namun matanya merah seperti bara api yang menatap lurus ke arah Raka. Suara tertawa terdengar nyaring, memekakan telinga, bercampur dengan tangisan anak kecil yang terdengar dari segala arah. Raka hampir kehilangan kesadaran karena teror yang begitu nyata. Sari berpegangan erat pada Raka, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus tetap fokus, bisiknya. Suara bergetar. Patung itu adalah satu-satunya cara. Namun, arwah penunggu sawah tidak tinggal diam. Bayangan itu bergerak cepat, melayang di atas tanah, meninggalkan jejak gelap yang menempel di rerumputan dan batang padi. Angin membawa aroma tanah busuk dan darah yang semakin menyengat, membuat pernapasan mereka tersengal. Raka mengangkat patung itu lebih tinggi, mengikuti petunjuk Mbah Surip. Sambil mengucapkan mantra yang ia hafalkan, tiba-tiba tanah di sekeliling kandang Bubrah retak, dan dari sela-sela itu muncul bayangan-bayangan lebih kecil, seperti anak-anak yang terlantar. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan suara mereka merintih menembus keheningan malam. Mereka berlari berputar-putar di sekitar Raka dan Sari, membuat kedua pemuda itu merasa terpojok. Bayangan utama yang lebih besar menatap ke arah mereka, kemudian mengeluarkan suara yang terdengar seperti raungan dari dasar bumi. Suara itu menembus kepala, membuat kepala mereka berdenyut dan tubuh gemetar hebat. Raka menguatkan diri, mencoba fokus pada patung kayu. Ia menaruhnya di tengah kandang Bubrah, mengikuti simbol yang tergambar di lantai bambu lapuk. Saat patung menyentuh lantai, cahaya merah samar muncul dari dalam kabut. Bayangan-bayangan kecil berhenti bergerak, menatap ke arah cahaya itu dengan ragu. Suara tangisan berubah menjadi bisikan yang lebih lembut, seperti angin malam yang menderu di antara padi. Raka dan Sari merasakan tekanan di tubuh mereka sedikit mereda, tetapi masih ada rasa ketegangan yang mengancam setiap detik. Namun, arwah utama belum menyerah. Tubuh bayangan itu mulai berubah bentuk menjadi lebih menakutkan, seperti hewan dengan cakar panjang dan taring besar. Namun wajahnya tetap menyerupai manusia, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Ia melayang lebih dekat, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seakan menuntut pengorbanan. Raka menyadari bahwa hanya keberanian dan keteguhan hati yang bisa menenangkan makhluk ini. Ia menutup mata sebentar, menenangkan pikiran, dan mengucapkan mantra dengan suara lantang. Sekuat tenaga, arwah itu menjerit. Suaranya menggema ke seluruh desa, menciptakan getaran yang membuat tanah di sekitar kandang Bubrah bergetar. Kabut berputar liar, membentuk pusaran yang menelan cahaya bulan dan lampu lentera mereka. Bayangan kecil terlempar ke udara, sementara bayangan utama menekuk tubuhnya seakan berusaha menyerang. Raka dan Sari berdiri tegak, menahan ketakutan. Fokus pada patung kayu, cahaya merah semakin terang, menyelimuti arwah, dan seketika suara tangisan dan jeritan itu berhenti. Sunyi menyelimuti sawah, seolah alam menahan napas. Raka membuka mata, melihat bayangan itu
mulai menghilang perlahan, larut ke dalam kabut. Bayangan kecil yang menyerupai anak-anak pun mengikuti, meninggalkan bekas gelap di tanah yang segera memudar. Bau busuk pun hilang, digantikan udara malam yang dingin namun bersih. Mereka berdua terengah-engah, tubuh gemetar, menyadari bahwa puncak teror telah mereka lewati. Namun, rasa takut yang mendalam masih tertinggal, karena mereka tahu arwah itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, bersembunyi, dan akan kembali jika ada manusia yang menantang batas yang telah ditetapkan. Setelah malam itu, Raka dan Sari duduk di tepi sawah, menatap kandang bubrah yang kini tampak lebih sunyi. Mereka menyadari bahwa patung kayu itu hanyalah pengikat sementara. Arwah penunggu sawah masih ada, dan setiap tindakan manusia yang serakah atau lalai akan memicu kemarahannya kembali. Mbah Surip datang keesokan harinya, menatap mereka dengan wajah serius. "Kau telah berhasil menenangkan arwah malam ini," katanya. "Tetapi ingat, ini bukan akhir. Arwah itu tetap ada. Dan Tirto Lestari adalah rumah mereka. Kalian harus selalu waspada." Raka dan Sari mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka belajar memahami batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Keberanian, keteguhan, dan pengetahuan menjadi senjata utama mereka. Setiap malam, mereka masih merasakan bisikan di angin dan bayangan yang melintas cepat. Tetapi kini mereka tahu bagaimana menghadapi teror itu tanpa kehilangan kewarasan. Puncak horor telah datang dan berlalu, meninggalkan pengalaman yang membekas dalam jiwa mereka selamanya. Selain itu, Raka menemukan bahwa tanah dan sawah yang dikutuk bisa menjadi pelindung jika dihormati. Ia mulai menandai batas-batas sawah, menanam padi dengan penuh hormat, dan selalu melakukan sesaji kecil untuk menjaga arwah tetap tenang. Desa Tirto Lestari perlahan kembali normal, meski kabut malam masih menebal sesekali, dan suara-suara aneh tetap terdengar dari kejauhan. Semua penduduk mulai memahami bahwa kandang bubrah bukanlah musuh, tetapi peringatan dan pengingat tentang konsekuensi keserakahan manusia. Pada malam yang hening, Raka berdiri di depan kandang bubrah, menatap patung kayu yang kini memancarkan cahaya lembut di bawah sinar bulan. Ia menyadari bahwa malam itu ia telah menghadapi bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga ketakutannya sendiri. Ia belajar bahwa menghadapi kegelapan bukan berarti menghilangkannya, tetapi belajar berdiri tegak meski dikelilingi ketakutan. Sari berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam erat, menandakan ikatan yang terbentuk melalui pengalaman horor yang mereka alami bersama. Tetapi di kejauhan, di balik kabut, bayangan hitam yang lebih besar dan lebih gelap tampak mengintai. Mata merahnya berkilat sesaat sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Pesan itu jelas. Teror ini belum berakhir sepenuhnya. Kandang bubrah tetap berdiri, menunggu, mengamat, dan siap menuntut jika manusia melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Raka dan Sari menyadari bahwa mereka hanya mendapatkan kemenangan sementara, dan kewaspadaan harus selalu menyertai langkah mereka di Tirto Lestari. Klimaks ini menutup babak ketegangan puncak, di mana Raka dan Sari berhadapan langsung dengan arwah penunggu sawah, mengungkap misteri kutukan, dan berhasil menenangkan makhluk gaib itu untuk sementara. Teror telah mencapai puncaknya, tetapi bayangan ancaman masih tetap ada, memberikan kesan horor yang tidak sepenuhnya hilang dari desa Tirto Lestari. Beberapa minggu setelah malam puncak itu, desa Tirto Lestari perlahan kembali hidup seperti semula. Suara burung pagi kembali berkicau, embun menempel di daun padi, dan aroma tanah basah yang segar menggantikan bau busuk yang selama ini menghantui udara. Raka dan Sari tetap waspada, tetapi mereka merasakan ketenangan yang belum pernah ada sejak Raka kembali ke desa. Kandang bubrah tetap berdiri
di ujung sawah. Kayu lapuknya tampak lebih tenang di bawah cahaya matahari, dan patung kayu yang mereka pasang memancarkan aura lembut yang menenangkan arwah. Raka belajar memahami bahwa keberanian dan pengetahuan adalah kunci bertahan di hadapan kekuatan gaib. Ia menandai batas-batas sawah, menanam padi dengan penuh hormat, dan selalu menempatkan sesaji di malam bulan purnama. Setiap kali kabut tipis muncul, Raka dan Sari berhenti sejenak, mengucapkan doa perlindungan dan memberi hormat kepada arwah penunggu sawah. Desa mulai menghargai tradisi lama, menyadari bahwa menghormati yang gaib bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga cara untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya menghapus bayangan ketakutan. Suatu malam, saat Raka dan Sari sedang memeriksa sawah, mereka melihat sosok bayangan hitam melintas cepat di antara kabut. Mata merahnya bersinar sesaat sebelum menghilang ke kegelapan. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan aroma busuk samar-samar kembali tercium di udara. Sari menggenggam tangannya erat, dan keduanya saling menatap. Mereka tahu bahwa meski teror telah mereda, kandang bubrah tetap menjadi tempat yang berbahaya. Arwah penunggu sawah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia melanggar batas lagi. Raka mulai merenungkan pengalaman horor yang dialaminya. Ia sadar bahwa keluarganya memainkan peran besar dalam kutukan ini, dan bahwa keberanian menghadapi ketakutan bukan berarti menghapusnya, tetapi belajar hidup berdampingan dengan konsekuensinya. Desa Tirto Lestari menjadi lebih sadar akan batas antara manusia dan dunia gaib, dan penduduk mulai menghormati sawah serta kandang bubrah. Kisah ini kemudian menjadi pelajaran bagi generasi muda desa. Jangan pernah tergoda oleh kekayaan instan yang melibatkan arwah atau kutukan. Sari dan Raka juga menemukan perubahan dalam diri mereka sendiri. Mereka menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda gaib, lebih berhati-hati, dan saling menguatkan. Rasa takut yang dulu menghantui kini menjadi kewaspadaan, dan pengalaman itu mempererat hubungan mereka. Mereka berbagi cerita dengan penduduk desa tentang cara menghadapi arwah penunggu sawah, pentingnya menghormati tradisi, dan bagaimana keberanian serta pengetahuan bisa menjadi pelindung dari kekuatan gelap. Tetapi di balik ketenangan yang muncul, ada sesuatu yang tidak terlihat. Suatu pagi, seorang petani menemukan jejak kaki kecil di dekat kandang bubrah yang sama persis dengan jejak yang muncul sebelum Raka kembali. Tidak ada suara tangisan atau bayangan hitam, hanya jejak kaki yang menghilang di tanah basah. Desa menjadi waspada, menyadari bahwa meski kutukan telah mereda, entitas itu tetap ada. Kandang bubrah bukan lagi tempat yang sepenuhnya gelap, tetapi tetap menimbulkan ketegangan bagi siapapun yang mendekat terlalu jauh. Pada akhirnya, Raka dan Sari menyadari pelajaran terpenting dari pengalaman itu. Dunia gaib dan dunia manusia saling terkait, dan keserakahan manusia selalu memancing bahaya. Mereka belajar menghormati batas-batas yang tidak terlihat, menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Kandang bubrah tetap menjadi simbol peringatan dan misteri, tempat yang menyimpan rahasia arwah penunggu sawah yang menuntut penghormatan dan kewaspadaan. Di malam terakhir, sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, Raka berdiri di depan kandang bubrah. Cahaya bulan menembus kabut tipis, membuat kayu lapuk kandang memantulkan bayangan yang menari-neri. Patung kayu kecil di tengah kandang memancarkan cahaya lembut. Raka menunduk, mengucapkan doa dan memberi hormat kepada arwah. Ia merasakan kehangatan yang aneh, seakan arwah itu menerima penghormatan mereka, tetapi masih waspada, masih menunggu. Sari berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam,
Mata mereka menatap kabut yang bergerak perlahan. Raka sadar bahwa pengalaman horor itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Bayangan, bisikan, dan ketegangan itu telah meninggalkan jejak dalam jiwa mereka. Mereka belajar bahwa terkadang menghadapi kegelapan bukan tentang menghilangkannya, tetapi memahami, menghormati, dan belajar hidup berdampingan dengannya. Kandang Bubrah tetap berdiri, menunggu, sebagai pengingat bagi mereka yang berani menatap dunia gaib. Desa Tirto Lestari kembali hidup normal, tetapi legenda Kandang Bubrah tetap hidup dalam cerita, bisikan, dan kabut malam. Setiap penduduk yang lewat di dekat sawah itu selalu menundukkan kepala dan memberi hormat. Mereka tahu bahwa keberanian Raka dan Sari telah menenangkan teror untuk sementara. Tetapi arwah penunggu sawah tetap ada, menunggu manusia yang lengah untuk menuntut haknya. Kandang Bubrah menjadi simbol peringatan, misteri, dan ketegangan yang terus hidup, meninggalkan rasa takut yang subtle namun tak pernah hilang sepenuhnya. Cerita ini berakhir dengan Raka dan Sari berdiri di tepi sawah, menyadari bahwa mereka telah menghadapi kegelapan terbesar dalam hidup mereka. Mereka belajar arti keberanian, kesabaran, dan rasa hormat. Meski bayangan hitam itu mungkin akan kembali, mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun. Tirto Lestari tetap damai di siang hari. Namun di malam hari, kabut tipis selalu bergerak dan suara-suara samar tetap terdengar, mengingatkan bahwa kutukan, arwah, dan misteri Kandang Bubrah tidak pernah benar-benar hilang.